Ya, PDIP masih menunggu arahan dari Ketua Umum mereka Megawati Soekarno Putri mengenai keputusan bergabung ke pemerintah Prabowo Gibran atau menancapkan posisinya sebagai oposisi. Sementara PKB dan PKS masih menunggu arahan Dewan Syuro apakah berada di luar pemerintahan atau bergabung dengan koalisi Prabowo Gibran. Ya, akankah PDI Perjuangan, PKS hingga PKB tergoda rayuan koalisi kubu Prabowo Gibran? Pemirsa, sudah bergabung bersama kami sejumlah narasumber dari sejumlah parpol. Ada Dewan Pembina Partai Gerindra, yaitu ada Bang Andre Rosiade. Kemudian juga ada Wakil Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa, yaitu ada Bang Syaiful Huda. Dan politisi PDIP, yaitu ada Bang Ciko atau Syiril Raul Hakim. Selamat sore Bapak-Bapak semua, baru bergabung Bang Andre dan juga Bang Ciko. Selamat sore, selamat sore Bang Ciko, selamat sore Bayu. Siap, Om Andre. Baik. Nah, pertama saya ingin menuju ke Bang Ciko terlebih dahulu. Tampaknya koalisi Prabowo Gibran ini ingin melebarkan, menguatkan koalisinya mendatang di pemerintahan. Nah, dari PDIP sendiri, apakah kira-kira ini akan beralih menjadi pendukung pemerintahan yang baru atau tetap kekeh untuk berada di kubu oposisi pemerintahan? Kami sekarang belum saatnya kami menyampaikan apa yang menjadi keputusan karena tentu di internal kami masih dibicarakan terus dan tadi sudah disampaikan oleh senior saya, Bung Ahmad Basarah, bahwa memang di PDI Perjuangan hal-hal yang terkait dengan kebijakan strategis menjadi hak prerogatif dari Ibu Ketua Umum. Dan tentunya Ibu Ketua Umum dalam mengambil keputusan akan menyerap aspirasi dari bawah. Dan tadi sudah disampaikan bahwa kami akan menyelenggarakan Rakernas. Dan ini masih bulan 4 ya, baru memasuki bulan 5 dan presiden yang baru akan baru dilantik pada bulan Oktober. Saya rasa masih banyak waktu dan kita yang pasti nomor satu kita harus menghargai siapa-siapa yang lebih berhak untuk berada di dalam pemerintahan. Tentunya mereka-mereka yang telah berjuang untuk memenangkan pertarungan Pilpres kemarin dan kita menghormati. Dan bagi PDI Perjuangan sebenarnya kita dalam posisi yang sangat santai dalam tanda kutip karena sebagai partai politik, kita adalah pemenang dari pemilu legislatif dan tentunya ini akan menjadi kekuatan bagi kami dan juga daya tawarnya lumayan lah. Karena ada kepentingan tentunya untuk berbagai koalisi politik untuk mengajak kami bergabung dan tentu kami juga harus bersikap betul-betul hati-hati dan sesuai dengan apa yang menjadi visi misi kami. Bang Ciko, ini tentunya yang diutamakan adalah visi misi. Ya, Bang Ciko kan masih menunggu ya, gitu. Tapi gini Bang, kalau menunggu kan tadi Bang Ciko bilang masih ada waktu sampai Oktober begitu ya. Tapi udah mulai digoda-goda belum Bang? Udah mulai diajak-ajak belum Bang? Gimana? So, saya pribadi nggak tahu, tetapi tentunya komunikasi di antara PDI Perjuangan dan Partai Gerindra, Bung Andre sendiri tahu bahwa tidak pernah berhenti. Apalagi Mbak Puan ini kan pimpinan DPR ya, kan nggak mungkin Mbak Puan karena dalam kontestasi Pilpres terus nyuekin istilahnya nggak mau ngomong sama yang berseberangan kan nggak mungkin. Kalau berarti kan tidak parlemennya nanti nggak bisa jalan. Bahkan beberapa waktu lalu baru saja mengesahkan undang-undang bersama ya kan. Artinya Mbak Puan sendiri pastinya dengan pimpinan Gerindra, Bang Sufmi Dasko punya jalur komunikasi yang sangat cair dan lancar dan dalam 1 minggu bisa berbicara mungkin 2-3 kali bertemu dan ini nggak pernah henti gitu. Kami sebagai partai selalu menganggap Partai Gerindra adalah sebagai tanda kutip mitra yang bersama-sama dengan partai-partai politik lain yang berada di Indonesia dan khususnya yang berada di parlemen untuk membangun. Oke, Bang Ciko. Halo, Bang Ciko masih mendengar kami? Keberadaan di dalam maupun di luar pemerintahan itu hal yang biasa. Ya, Bang Ciko, kalau kita mendengar statement dari Bang Ciko, tampaknya para elit antara PDIP dengan Gerindra ini baik-baik aja, akur-akur aja, komunikasi berjalan terus. Tapi kan kalau bicara soal koalisi, kalau di PDIP kuncinya adalah Ibu Megawati, kemudian juga Gerindra ada Pak Prabowo Subianto. Kita mendengar wacana bahwa keduanya rencananya akan bertemu setelah Lebaran. Nah itu kapan Bang akan bertemunya? Atau jangan-jangan di luar media udah ketemu? Atau mungkin sudah berdiskusi? Jangan-jangan udah video call ya. Enggak juga. Enggak, saya kalau
ditanya, saya jujur tidak tahu secara detail kapannya. Ya saya rasa Bung Andre juga belum tentu tahu secara detail. Ini kan pimpinan-pimpinan kami yang punya jalur komunikasi yang khusus gitu ya. Utusan-utusannya masing-masing juga pasti khusus dan tidak mungkin segitu mudahnya membeberkan ke media. Saya sendiri nggak tahu, tapi saya bisa pastikan bahwa karena hubungan yang begitu baik antara Bu Mega dan Pak Prabowo selama ini, walaupun sering berkontestasi dalam pilpres maupun pileg, ya kan sebagai pimpinan partai, apalagi partai-partai yang dipimpin oleh beliau-beliau berdua, partai besar di Indonesia ini pasti mempunyai saling respect di antara mereka, dan bukan hal yang aneh kalau mereka bertemu dalam waktu dekat. Tapi pastinya kapannya saya nggak tahu. Oke, saya geser ke Bang Andre. Bang, tadi Bang Ciko kan bilang PDI, ya kita tahu lah PDI pemenang pemilu, kemudian punya kekuatan juga di parlemen. Bicara soal koalisi, apakah PDIP ini jadi target utamanya Gerindra gitu untuk digoda ya masuk pada koalisi? Jadi gini, Bay, ini kan saya sama Bang Ciko ini sehari ini udah 3 kali kita dari tadi malam. Ya udah sekarang keempat berarti kan, ya udah nggak apa-apa. Ya dia udah kayak minum obat ke sama Bang Ciko. Jadi gini, udah kayak kakek rusak juga omongnya. Iya. Jadi gini, saya ingin tegaskan, Pak Prabowo tuh ada 2 hal yang selalu disampaikan dia berulang-ulang. Yang pertama, syarat Indonesia menjadi negara maju itu elit itu harus guyup dan rukun. Tentu setelah kompetisi yang keras, ya kita harus kembali duduk bersama-sama, bersilaturahim, ya membangun kebersamaan sehingga Indonesia yang guyup dan persatuan ini terwujud. Kalau kita guyup bersatu, insya Allah Indonesia jadi maju. Yang kedua adalah Pak Prabowo juga berulang-ulang kali menyampaikan bahwa kalau takdir Allah menyatakan beliau sebagai Presiden Indonesia ke-8 dan kalau rakyat memberikan mandat ke beliau menjadi Presiden Indonesia ke-8, beliau akan mengajak seluruh kekuatan politik yang ada untuk bersama-sama bergotong royong membangun Indonesia. Nah, tentu setelah keputusan Mahkamah Konstitusi, ya tentu akan ada pertemuan-pertemuan dengan seluruh kekuatan politik yang ada. Kita akan bersilaturahim, berdiskusi untuk bersama-sama bergotong royong membangun bangsa dan negara. Saya rasa semuanya mungkin menunggu keputusan MK. Dan insya Allah besok akan ada keputusan KPU, di mana KPU besok pagi akan menyerahkan secara resmi, menetapkan secara resmi Pak Prabowo adalah presiden terpilih. Nah, mungkin setelah itu akan ada pertemuan-pertemuan yang akan dilakukan. Hubungan Gerindra dan PDIP apa? Bagaimana? Saya ingin jelaskan. Di saat kita berkompetisi secara keras di Pilpres maupun Pileg 2024 yang lalu, Partai Gerindra dan PDI Perjuangan masih terus melakukan kerjasama di parlemen. Ya, tadi Bang Ciko sudah menyampaikan bagaimana komunikasi pimpinan Gerindra dan pimpinan PDI Perjuangan, Bang Dasko dengan Mbak Puan yang begitu baik dan harmonis. Lalu kerjasama di parlemen pun terus dilakukan. Jadi selama kita berkompetisi, PDI Perjuangan dan Gerindra masih bekerja sama, bergotong royong di parlemen untuk membantu pemerintah. Itu kita lakukan. Jadi tidak ada masalah hubungan Partai Gerindra dan Pak Prabowo, hubungan pimpinan Gerindra dengan pimpinan PDI, ya. Ya, apalagi hubungan Pak Prabowo dengan Bu Mega. Pak Prabowo sangat baik hubungannya dengan Bu Mega, Pak Prabowo sangat menghormati Bu Mega, dan begitu juga sebalik. Jadi mudah-mudahan ya rencana pertemuan yang akan diatur akan segera ada kecocokan jadwal. Ya, mohon tunggu dan mohon doanya saja. Ya, gitu, mohon doanya gitu ya, mudah-mudahan. Tapi dalam konteks koalisi 2024 sampai saat ini kan gue udah ketemu 3 kali kan kemarin kan katanya. Sekarang ini pertemuan keempat antara Bang Andre sama Bang Ciko. Nah, di pertemuan keempat ini tolong dong dikasih spill juga ke kita gitu loh. Kenapa sih nggak jadi-jadi itu pertemuan atau pembahasan koalisi 2024-nya nggak jadi-jadi, ini ada apa gitu loh? Apa gini, Bay? Sing sabar, Bay. Ojo susu ini putusan MK baru kemarin. Besok itu baru akan ada penetapan dari KPU. Baik. Tentu akan ada pertemuan-pertemuan. Kalau pertemuan di belakang layar tentu ada. Ya, video call tadi ya Bang ya? Gerindra dan enggak, saya nggak tahu kalau ada video call. Ya. Saya tahu adalah pertemuan antara pimpinan PDI Perjuangan dan Partai Gerindra itu secara rutin dilakukan, gitu loh. Okay. Ya,
di parlemen ya, yaitu komunikasi tetap berjalan dengan baik. Jadi tentu lagi dipersiapkan kapan jadwalnya Bu Mega yang pas, kapan jadwalnya Pak Prabowo yang pas. Yang jelas kami meyakini seluruh tokoh politik yang ada di Indonesia, seluruh pimpinan partai politik yang ada di Indonesia ini negarawan. Oke, baik. Setelah kita kompetisi yang keras, saatnya kita kembali bersatu bersama-sama membangun bangsa dan negara. Nah, apakah nanti partai-partai politik akan bergabung dalam kabinet Pak Prabowo atau dalam koalisi pemerintahan Pak Prabowo? Tentu setiap partai punya mekanisme masing-masing partai dalam pengambilan keputusan. Contoh, PDI Perjuangan ada hak prerogatif ketua umum, ada rakernas partai, mekanisme pengambil keputusan tentu kita hormati. Tapi kalau di kami, tentu kami berharap bahwa pemerintahan Pak Prabowo ini bisa kuat dan bisa mengajak seluruh kekuatan politik yang ada. Karena itulah keinginan Pak Prabowo sejak zaman kampanye beliau menyampaikan, kalau mandat diberikan kepada saya akan menjadi presiden seluruh rakyat Indonesia. Bukan hanya presiden pemilih 02, tapi presiden seluruh rakyat Indonesia. Dan saya akan ajak seluruh kekuatan yang ada, akan saya rangkul untuk gotong royong membangun bangsa dan negara. Oke, baik. Nah, saya ingin ke Bang Ciko nanti. Bang Ciko begini, kalau kita dengar-dengar nih jangan-jangan memang sudah ada perbincangan di balik layar begitu ya. Tapi mungkin apakah ada persoalan internal antar tokoh partai yang di atas ini yang elit? Mungkinkah hubungan antara Bu Megawati dengan Pak Joko Widodo? Tapi nanti dijawab usai jeda berikut. Kami kembali sesaat lagi. Saya ingin ke Bang Ciko, langsung saja Bang Ciko. Apakah mungkin saat ini ada terkendala kalau ingin berkoalisi soal hubungan antara Ibu Megawati dengan Pak Joko Widodo? Saya melihat ini yang utama bagi PDI Perjuangan, bagi kami melihat Pak Prabowo ini adalah entitas yang berbeda dengan Pak Jokowi. Mereka dua individu yang berbeda, dan juga kita juga mengetahui pastinya satu sama lain juga tidak mau selalu dianggap satu renceng ya, dalam tanda kutip ya. Pak Prabowo sendiri kan juga sosok yang... Kita lanjutkan kembali perbincangan kita pemirsa, menuju ke Bang Ciko tadi yang sempat terputus. Apakah ini ada kaitannya dengan bagaimana hubungan antara Pak Joko Widodo dengan Ibu Megawati? Terkendalanya? Kami selalu menganggap Pak Prabowo dan Pak Jokowi adalah dua entitas yang berbeda gitu, dan saya rasa juga keduanya tidak mau juga selalu disebut sebagai satu entitas yang sama atau satu renceng lah dalam tanda kutip. Saya rasa Pak Prabowo adalah seorang sosok yang cukup bisa kita bilang sebagai tokoh bangsa, dan saya rasa beliau juga akan mengambil keputusan sendiri terkait untuk menemui siapapun yang beliau anggap penting untuk ditemui. Begitu juga Ibu Megawati juga tidak mengambil pusing terkait dengan hubungan Pak Prabowo dengan orang lain. Ya, melihat Pak Prabowo sebagai sosok yang independen. Jadi itu tidak menjadi permasalahan. Saya nggak tahu di pihak Pak Prabowo, tapi kami meyakini Pak Prabowo tentunya, apalagi kalau besok memang ditetapkan oleh KPU sebagai. Oke. Begini Bang Ciko, tadi komunikasi politik kan tadi Bang Ciko bilang sedang dibangun ya oleh para elit-elit politik begitu. Tapi kalau membaca judul dialog kita sore hari ini gitu ya, gugur di MK, tergoda koalisi nggak sih sebenarnya Bang Ciko gitu? Ada terfikir ke sana tidak sih? Jujur kalau bicara hari ini ya, selain apa tadi yang disampaikan oleh Bung Ahmad Basarah bahwa memang ini menjadi hak prerogatif dari Ketua Umum. Tapi kalau membaca dan merasakan hawa yang jadi kader dan simpatisan maupun pemilih kami sampai hari ini, rasa-rasanya memang hawanya masih, bila memang bukan Pak Ganjar dan Pak Mahfud yang menang Pilpres, kami lebih memilih untuk berada di luar pemerintah. Tapi ini politik itu dinamis dan juga the art of possible, atau disebut dengan seni dari segala kemungkinan. Jadi kita lihat hari ini belum tentu apa yang besok belum tentu apa yang hari ini. Kita lihat. Oke, Bang Ciko, singkat saja Bang Ciko. Kita ketahui bahwa setelah gagal di MK, PDIP ini akan membawa ke tata usaha, pengadilan tata usaha. Apakah menunggu hasil itu dulu, baru nanti akan duduk mau oposisi atau mau koalisi?
Ya itu adalah salah satu upaya yang masih diperbolehkan dalam koridor demokrasi kita, dan kita saya rasa harus bisa menghormati upaya itu. Namun seperti sudah diutarakan oleh banyak pihak di internal kami, bahwa apa yang kami ajukan di Petun bukan semata-mata terkait dengan hasil atau mengubah pemenang dari Pilpres ini, tapi memberikan pembelajaran politik untuk kedepannya, sehingga apa yang kami anggap KPU sebagai penyelenggara dan kami anggap tidak profesional dalam penyelenggaraan dan banyak hal yang mesti disoroti tidak terulang lagi di Pilpres. Oke, baik. Saya ke Bang Andre terakhir. Bang Andre, semangatnya Pak Prabowo soal koalisi besar. Sementara kita lihat beberapa partai begitu yang di luar pendukung Pak Prabowo kan masih terkesan wait and see begitu. Nah, memaknainya gimana? Apakah jangan-jangan mungkin mereka masih menunggu didatangin oleh Pak Prabowo, atau Pak Prabowo sebenarnya pengen didatangin oleh partai-partai ini? Pak Prabowo itu punya hubungan yang baik dengan seluruh partai, dan tidak ada masalah Pak Prabowo mendatangi partai. Kita lihat kan, Pak Prabowo setelah diucapkan selamat oleh Partai Nasdem oleh Pak Surya, langsung mendatangi Partai Nasdem beberapa waktu yang lalu. Jadi tidak ada masalah nanti Pak Prabowo akan berkunjung ke rumah Ibu Megawati, itu tidak ada masalah. Yang jelas, yang masalah apa, Bang? Tanggal mainnya saja, tunggu tanggal mainnya saja, Pak. Yang jelas ya. Bayu nih cari-cari masalah. Partai Gerindra, iya cari masalah aja, nggak sabar gitu loh. Ini baru kemarin MK gitu loh. Besok baru KPU mau menetapkan. Ya setelah itulah akan ada pertemuan-pertemuan antara pimpinan partai politik. Yang jelas silaturahim akan dibangun. Baik. Pak Prabowo ingin Indonesia guyup, ingin Indonesia bersatu. Nah, untuk guyup dan bersatu tentu akan ada pertemuan. Nah, kapan waktunya saya, Bang Ciko belum bisa jawab. Ya. Itu ranah pimpinan yang sedang berkomunikasi. Jadi Bayu Amatisa, sing sabar. Nanti kalau sudah akan pertemuan, nanti di WA Juti Tiwan. Baik, kita tunggu 5 bulan lagi ya. Apakah kira-kira nanti ketika 5 bulan kemudian ada pemerintahan yang baru akan berkoalisi atau beroposisi, tetap begitu. Kita tunggu seperti apa nanti keputusannya. Terima kasih Bapak-Bapak semua, terima kasih Bang Ciko, terima kasih Bang Andre. Selamat sore semuanya. Yang pasti saya cari berita, bukan cari masalah ya Bang ya. Oke, makasih Bang Andre, Bang Ciko.